Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Edusius, apa kabarnya nih sekarang? Semoga masih semangat ya dalam mengikuti kursus pendidikan konsumen ini. Sekarang kita udah masuk nih ke part 5. Kebetulan membahas mengenai sesuatu yang penting terhadap tubuh kita dan masuk ke dalam tubuh kita setiap harinya. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Tentunya adalah makanan dan nutrisi. Agar lebih sehat, tentu kita harus memperhatikan apa saja makanan yang kita makan dan bagaimana kandungan nutrisi di dalamnya. Untuk itu, kita harus tahu nih bagaimana kualitas makanan yang kita makan. Menurut Gerber Management 1994, kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh jumlah zat yang dikandungnya, tapi tergantung pada banyak fitur dan karakteristik yang berbeda. Ternyata aspek-aspek kualitas makanan tidak hanya terkait dengan aspek gizi loh, seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Tetapi terkait aspek lain yang perlu diperhatikan seperti nilai kesesuaian, nilai kenikmatan, nilai psikologis, nilai kesehatan, nilai sosial budaya, nilai ekonomi, dan nilai politik. Dari sekian banyak nilai yang udah disebutin, apa sih itu nilai kesesuaian? Nilai kesesuaian adalah bagaimana makanan tersebut sesuai dengan konsumen. Kalau nilai kenikmatan itu adalah nilai sensorik yang sangat penting dari sudut penampilan, bau, rasa, konsistensi, dan suhu. Nilai psikologis ternyata juga mempengaruhi kualitas makanan. Mungkin kita makan karena kita menikmati makanan, ingin memanjakan diri kita sendiri, dan karena kita tergoda oleh publisitas yang memikat. Makanan juga ternyata bisa menjadi pengganti untuk kebutuhan lain yang tidak bisa kita penuhi, seperti halnya saat merasa frustasi. Maka makanan adalah pelariannya. Aspek selanjutnya yakni nilai kesehatan. Nilai kesehatan bergantung pada beberapa komponen yang diantaranya bahan menyehatkan, bahan penting, energi, zat asing dan polutan, kuman patologis, pencernaan dan budidaya, apakah kualitas bio tersedia. Nilai kesehatan juga dapat dilihat dari apakah produksi bahan makanan memberi pengaruh terhadap lingkungan. Kualitas makanan juga ternyata dipengaruhi oleh nilai sosial budaya dan ekonomi. Terdapat makanan yang tidak hanya ditunjukkan untuk memenuhi nutrisi, tapi juga acara sosial. Terdapat jenis makanan tertentu yang merupakan simbol prestis, misalnya makanan laut, kaviar, buah-buahan eksotis. Beberapa makanan khas pada negara tertentu juga banyak yang tergantung pada kondisi iklim, dan makanan dengan tujuan agama, seperti tabu dan puasa. Sedangkan nilai ekonomi makanan bergantung pada seberapa berharganya makanan tersebut bagi produsen, pengolah, dan pedagang. Produsen biasanya tertarik pada hasil, atribut mengenai panen, daya tahan, umur simpan, jual, biaya produksi, dan harga jual. Pengolah tertarik pada kualitas yang memungkinkan pemrosesan, harga-harga, dan harga jual. Dan pedagang tertarik pada daya tahan, daya angkut, penampilan, daya jual, harga biaya, dan harga jual suatu makanan. Nah, yang terakhir itu nilai politik, yakni impor-ekspor, mencerminkan perdagangan yang adil, inisiatif yang mempromosikan kondisi produksi dan penjualan yang adil. Subvensi, misalnya subsidi untuk pertanian biologis, sebagai pelindungan flora dan fauna, stabilisasi harga, misalnya dengan menghancurkan jumlah yang berlebihan. Proyek bantuan internasional, misalnya makanan untuk negara yang membutuhkan. Lalu faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi kualitas makanan? Yang dapat mempengaruhi kualitas makanan dari awal diproduksi sampai tersaji di atas piring yaitu metode budidaya, penggunaan pupuk, pestisida, dan lain-lain, penyimpanan, pencegahan penularan oleh bakteri atau hama, dan pemrosesan lebih lanjut, prosedur teknis pengguna bahan tambahan. Bahasan selanjutnya yaitu bagaimana kita dapat menilai kualitas makanan. Kualitas makanan sendiri dapat dinilai dengan 3 cara. Yang pertama, dilihat dari cara produksinya. Apakah makanan diproduksi secara konvensional atau secara biologis? Apakah makanan merupakan hasil rekayasa genetika? Dan apakah makanan termasuk ke dalam produk perdagangan yang adil? Lalu yang kedua, dilihat dari label pada kemasan. Nah, label pada kemasan ini harus dapat berisi informasi yang mudah dibaca dan dipahami oleh konsumen. Yang ketiga, yaitu dapat dilihat dari seberapa segar produk makanan tersebut. Setiap makanan memiliki masa simpan minimal dan tanggal kadaluarsa yang harus ditentukan. Makanan yang dijual setelah tanggal simpan minimal
Ada yang diizinkan jika produk masih bisa dimakan tanpa ada keberatan. Tetapi, akhir atau maksimal dari umur simpan yang diharapkan harus ditunjukkan dengan jelas. Setelah tanggal kadaluarsa, penjualan produk tersebut ilegal. Nah, selanjutnya produk atau makanan apa saja sih yang harus menunjukkan tanggal kadaluarsanya? Di antaranya adalah daging segar yang dikemas dalam plastik foil, sosis, daging cincang mentah, ikan segar, dan potongan ikan yang dikemas, susu mentah, krim mentah, tulang, mentega yang terbuat dari krim mentah yang manis, buttermilk yang terbuat dari susu mentah, ayam mentah, keju cottage yang terbuat dari sayap dan jeroan. Selanjutnya, bagaimana kita dapat mengetahui apakah suatu makanan dapat terbebas dari bahan-bahan berbahaya? Jawabannya adalah terdapat hukum yang menetapkan nilai yang membatasi bahan makanan yang bisa berbahaya. Di Eropa sendiri, terdapat institusi kontrol terkait perlindungan kepentingan konsumen akan melakukan pemeriksaan langsung. Namun, apabila konsumen peduli terhadap makanan yang selama produksinya tidak terpapar polutan dan bebas dari kemungkinan bahan berbahaya, ia harus memilih produk budidaya biologis atau juga bisa dikenal dengan bahan pangan organik, di mana dalam produksinya dengan menggunakan pertanian organik sehingga tidak menggunakan pestisida maupun pupuk kimia. Untuk hewan sendiri tidak diberikan antibiotik atau hormon sehingga dapat lebih sehat dan terjaga dari polutan dan bahan berbahaya lainnya. Selanjutnya terdapat makanan yang diubah dari bentuk aslinya, yaitu makanan olahan. Umumnya diubah untuk konservasi atau peningkatan kualitas yang diinginkan dibandingkan dengan produk aslinya, misalnya kentang, dengan mencampurkan aditif. Lalu ada makanan hasil rekayasa genetika, yakni makanan, rasa, dan aditif yang dimodifikasi secara genetik. Makanan jenis ini boleh label dengan jelas sebagai makanan yang dimodifikasikan secara genetik. Lalu ada makanan yang memerlukan radiasi, yakni makanan yang memerlukan perawatan sinar dengan sinar pengyon untuk menghancurkan mikroorganisme atau bakteri dan jamur, serta serangga, dan memperpanjang umur simpan. Makanan radiasi juga matang lebih lambat. Dengan memahami lebih lanjut mengenai makanan dan nutrisi, diharapkan dapat menjadi acuan bagi konsumen dalam memilih makanan yang hendak dikonsumsi. Sampai di sini pembahasan pada part 5 ini. Semoga dapat bermanfaat bagi pembelajar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.